Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 140 juta lebih uang dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibawa kabur pencuri. Toko bahan material di Palembang berulang kali jadi sasaran pencurian. Sasaran pelaku mencuri keramik. Jelang perayaan Tahun Baru 2024, harga ayam potong di sejumlah pasar di Kota Palembang mengalami kenaikan Rp30.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama. 1 dari 5 komplotan bandit pecah kaca diringkus polisi. Komplotan tersebut menggasak uang yang dibawa Bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp143 juta. Tersangka Bakri hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi di kawasan Jalan Mataram, Kertapati, Palembang. Pria berusia 42 tahun itu sempat membantah telah melakukan kejahatan, namun setelah diinterogasi petugas, ia pun tak dapat mengelak. Bakri merupakan 1 dari 5 komplotan bandit pecah kaca yang telah menggasak uang milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beberapa waktu lalu. Saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan Rabu siang, Bakri mengaku telah merencanakan aksi tersebut. Dalam aksinya mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari mengawasi korban, menggembosi ban mobil korban, dan merusak kendaraan korban. Para pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar Rp143 juta yang baru diambil oleh seorang bendahara di Spora Oku Selatan dari sebuah bank milik pemerintah. Keadaan terkunci, korban masuk mengambil atau membeli buah tersebut. Setelah korban kembali ke kendaraannya, dia melihat pintu sudah rusak. Jadi karena kebetulan remote-nya nih rusak, jadi dia kuncinya manual. Setelah masuk ke dalam mobil, dia lihat ternyata uang yang berada di kantong plastik tersebut hilang. Dari tangan residivis kambuhan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk helm dan peralatan yang digunakan saat beraksi. Polisi masih memburu 4 rekan pelaku yang diperkirakan telah kabur keluar kota Palembang. Atas perbuatannya, Bakri dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancamannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Jadi Duansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tak hanya toko elektronik atau toko perhiasan, toko bahan material di Palembang juga jadi sasaran pencurian. Sebanyak 13 keramik berhasil digondol oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian terjadi di toko bahan material di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Palembang. Pelaku tampak sangat santai saat melakukan aksinya. Pelaku pun berhasil menggondol 13 buah keramik yang terpajang di depan toko. Peristiwa ini merupakan kali kedua dialami di toko ini. Menurut pemilik toko, ciri-ciri pelaku sangat mirip dengan pencuri yang melakukan pencurian di toko yang sama beberapa waktu lalu. Ini udah pernah sekali bersih malah dulu. Pakai motor juga dia. Kayaknya orangnya sama sih. Orang yang sama? Sama kayaknya. Atas kejadiannya sudah melapor Kak? Enggak, belum melapor kita. Belum melapor ya? Nah, Ini viral ke ya? viral ke bahe. Biar kapok ya. Tapi kita sudah tahu belum Kak yang mbak kira-kira? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Cuma ciren-ciren motor-motornya udah ciren sih. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian Rp500.000 dan berencana melaporkan pelaku pencurian ini ke pihak yang berwajib. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus kecelakaan menewaskan 2 anak di bawah umur di Kabupaten Pali. Diketahui mobil yang menabrak adalah mobil yang dikendarai Ketua KPU Lubuk Linggau. 3
3 orang anak di bawah umur terkapar di tepi jalan Benakat Minyak, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Dalam musibah itu 2 korban yang masih bersaudara, yaitu Citra Kirana dan Aura adiknya, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan korban yang bernama Bening mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Musibah kecelakaan terjadi setelah sepeda motor yang ditumpangi ketiganya ditabrak mobil minibus yang diketahui dikemudikan Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri. Untuk mengungkap kasus kecelakaan ini, polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Pali kembali melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian pada Rabu pagi. Kecelakaan yang terjadi pada 24 Desember lalu itu bermula saat mobil yang dikemudikan Topandri melaju kencang dari arah Pendopo Pali menuju Lubuk Linggau. Diduga tidak mengetahui situasi dan kondisi jalan membuat sang pengemudi terkejut saat berpapasan dengan sepeda motor korban dari arah berlawanan. Laka lantas yang ada di jalan Desa Benakat Minyak. Itu antara R4 dan R2. Yang R4 itu dari arah Pendopo Pali ke arah Lubuk Linggau dan untuk kendaraan R2-nya dari Desa Benakat mau ke Sungai Baung. Korban ada 2 meninggal dunia di TKP dan 1 luka berat ada di rumah sakit. Sejauh ini Topandri belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Pali. Namun jika terbukti adanya unsur kelalaian yang bersangkutan terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sementara kedua korban meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Desa Benakat Minyak, Kabupaten Pali. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ratusan massa menolak keberadaan perusahaan penangkaran monyet ekor panjang di wilayah Payaraman Barat, Ogan Ilir. Keberadaan penangkaran membuat masyarakat sekitar resah. Lokasi penangkaran dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan sehingga rentan terhadap penyebaran virus atau penyakit. Sekitar 150 massa organisasi kepemudaan ini mendatangi kantor Bupati Ogan Ilir di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir pada Rabu siang. Dalam aksinya, massa menolak keberadaan perusahaan penangkaran kera atau monyet ekor panjang di wilayah Payaraman Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Sebab keberadaan perusahaan penangkaran tersebut telah membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Melalui aksi ini, massa meminta pemerintah Ogan Ilir untuk segera menghentikan aktivitas di perusahaan penangkaran. Lokasi penangkaran dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan, sehingga rentan terhadap penyebaran virus atau penyakit. Selain itu, pembangunan monkey farm tidak ada sosialisasi dan permintaan izin kepada masyarakat sekitar. Desak pemerintah daerah agar tidak mengeluarkan apapun bentuk izin, baik izin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, maupun izin usaha yang berkaitan dengan monyet atau kera. Jadi itu tuntutannya. Menanggapi hal ini, pemerintah Ogan Ilir telah meminta dinas terkait untuk mengkaji ulang apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Apa namanya, unjuk rasa dari kawan-kawan dari masyarakat terhadap penangkaran kera ini. Nah, ini sudah kita tugaskan perangkat daerah terkait untuk mempelajarinya sekaligus menyikapinya sesuai aturan dan tentunya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aturan dan kepentingan masyarakat. Nanti saya belum dapat laporan bagaimana, sebentar lagi mungkin akan saya panggil perangkat daerah terkait, Pak Asisten untuk mendengarkan penjelasan. Meski aksi unjuk rasa ini berjalan tertib, namun mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Ogan Ilir. Massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima oleh Asisten 2 Pemerintah Ogan Ilir. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.